pembuatan video ini dalam rangka membuat tugas akhir yang diberikan dosen pengampu di mata kuliah bimbingan dan konseling, di mana kami diminta waktu untuk memberikan suatu layanan IBK, yaitu layanan penguasaan konten. Oke, kita akan masuk ke dalam tugasnya. Apa sih layanan penguasaan konten menurut Prayitno? Layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu sendiri-sendiri ataupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari dalam layanan penguasaan konten merupakan satu unit konten yang di dalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses hukum, dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap, dan tindakan yang terkait di dalamnya. Senada dengan pendapat Dahlani bahwa layanan penguasaan konten merupakan bantuan yang diberikan kepada individu menguasai kemampuan untuk kompetensi konten tertentu melalui kegiatan belajar. Beberapa pengertian di atas dapat kita lihat bahwa layanan penguasaan konten sebagai salah satu layanan bimbingan konseling merupakan layanan yang membantu siswa menguasai kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan sikap dan kebiasaan belajar sesuai dengan perkembangan siswa melalui kegiatan belajar. Tujuan umum dari layanan penguasaan konten merupakan suatu konten tertentu. Penguasaan konten ini perlu bagi individu atau klien untuk menambah wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian dan sikap, menguasai cara-cara kebiasaan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatasi masalah-masalahnya. 2. Tujuan khusus. Sedangkan dari tujuan khusus penguasaan konten dapat dilihat pertama dari kepentingan individu atau klien mempelajari dan kedua isi konten itu sendiri. Tujuan khusus layanan penguasaan konten yang terkait dengan fungsi-fungsi konseling, fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi penguasaan dan pemeliharaan, fungsi advokasi. Melihat definisi beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan layanan penguasaan konten adalah untuk memahamkan, mengembangkan, dan membelajarkan siswa terhadap suatu konten tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Komponen layanan penguasaan konten terbagi menjadi 3, yaitu konselor, konten, individu, atau konseling. 1. Konselor. Konselor adalah tenaga ahli penyelenggara layanan penguasaan konten dengan menggunakan berbagai layanan penguasaan konten dapat menggunakan berbagai peserta didik atau siswa di sekolah. Konseli yang secara khusus memerlukan bantuan konselor atau siapapun yang memerlukan penguasaan konten tertentu demi pemenuhan tuntutan pengembangan dan atau kehidupannya. Konten merupakan isi layanan penguasaan konten, yaitu satu unit materi yang menjadi pokok bahasan atau materi latihan yang dikembangkan oleh konselor dan diikuti atau dijalani oleh individu peserta layanan.